Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ulia Fidriza SMSI pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta. Saya bersama teaching saya adalah Bapak Tata Mustasya pada mata kuliah ini. Dan di mana ini adalah kita sudah memasuki pertemuan ke-9 atau video pembelajaran yang ke-9, di mana pada video ini kita akan membahas tentang resource scarcity atau sumber daya yang sudah langka atau scarcity sudah menipis ya. Nah, baiklah untuk mempersingkat waktu ya dan mempersingkat video pelajaran, marilah kita bahas apa yang akan kita pelajari pada pertemuan yang ke-9 atau video pembelajaran ke-9 ini tentang resource scarcity. Nah, resource scarcity atau kelangkaannya. Nah, apa sih kira-kira ya alasan terjadinya resource scarcity tersebut ya? Kenapa sumber daya itu menjadi langka? Lalu bisa nggak kita mendeteksi atau detecting dari resource scarcity tersebut sehingga kita bisa mencegah nantinya? Lalu kita juga membahas kira-kira teori-teori apa saja yang terkait dengan resource scarcity ini. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kita tonton pada video pembelajaran kali ini. The reason about resource scarcity ya. Sumber daya alam ada cukup untuk kebutuhan setiap orang, tapi tidak cukup untuk kerakusan setiap orang. Itu menurut Mahatma Gandhi. Jadi kita lihat ya, sumber daya alam itu cukup, tapi kita tahu kan bahwasanya manusia itu sifatnya tidak pernah puas ya, atau bisa dikatakan mungkin ada beberapa manusia yang memiliki sifat yang rakus, maka itu sumber daya alam itu tidak akan cukup dengan untuk sifat manusia seperti itu. Nah, maka dari itu terjadilah yang namanya resource scarcity atau kelangkaan, kondisi di mana tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dengan kata lain, jumlah kebutuhan itu lebih banyak daripada barang jasa atau sumber daya yang tersedia. Apa sih penyebabnya kira-kira terjadinya scarcity tersebut? Pertama, pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, sifat keserakahan dari manusia itu sendiri yang tidak pernah puas akan yang dia miliki, dan keterbatasan ya. Kita pun juga manusia juga punya keterbatasan dalam memproduksi barang ataupun dan jasa. Dan yang terakhir adalah bencana alam yang mungkin tidak bisa kita hindarkan ya. Nah, itu salah satu penyebab dari resource scarcity. Nah, apakah kita harus cemas? So we worry ya. Jadi scarcity will affect the quality of our lives. Future generation will be affected. Jadi tidak hanya saat ini akan juga mengakibatkan untuk generasi penerus kita. Nah, lalu ada 3 alternatif. The three alternative that diffuse the pressure and permanent asset that are caused by growth and population income. Ya. Yang pertama itu dengan role of exploration and discovery ya. Ada kebijakan tentang exploration dan discover ya dari sumber daya alam tersebut, dan technological progress itu juga akan mempengaruhi dari sisi kualitas dan kuantitas dari sumber daya alam tersebut, dan substitution for the scarce resource by abundant ones. Jadi harus ada barang penggantinya dari sumber daya alam yang langka tersebut. Nah, kita bahas satu-satu role exploration and discovery ya. Yang pertama, kita untuk exploration itu kita bisa explore dari marginal discover cost-nya atau sama dengan marginal scarcity rent ya. Kita bisa menghitung dari marginal scarcity rent-nya. Nah, marginal scarcity rent itu adalah perbedaan difference between the price that reserve yang kita dapat dan dibandingkan dengan marginal cost yang kita ekstrak, atau kita sebut dengan marginal, atau lebih tepatnya seperti marginal benefitnya. Nah, itu yang perlu kita jaga dengan hukum yang namanya role exploration and discovery. Lalu kita juga harus membutuhkan namanya technological progress ya, dengan cara reduce the cost by finding new ones to extract or process and use. Jadi kita harus mengurangi ya cost untuk memproduksi
daripada dengan cara menemukan cara baru ya, dengan teknologi baru mengekstrak sumber daya yang ada sehingga bisa memproduksi lebih banyak. So rate and type ya of technology process itu influenced by the degree of resource scarcity ya, tergantung pada resource scarcity tersebut. Jadi seberapa tinggi teknologi yang kita gunakan tergantung kepada seberapa langkah sumber daya alam tersebut. As extraction cost increase, new opportunity to develop new technology. Jadi semakin langka sumber daya alam tersebut, maka banyak kesempatan bagi para ilmuwan untuk menemukan teknologi yang baru dalam produksi sumber daya alam tersebut. Atau dengan cara lain dengan substitution of scarce resource ya, the by abundant ones. Oke. Nah, persoalan kelangkaan SDA sangat penting ya dalam pengolahan yang optimal ya. Dengan cara pengukuran kelangkaan sumber daya alam ya, baik dilakukan secara fisik dengan dengan yang MRS tadi, menghitung sisa umur ekonomis, atau dengan cara menghitung cadangan ekonomis dengan dibagi tingkat ekstraksi dari sumber daya alam tersebut. Biasanya cara ini akan menimbulkan kekeliruan karena jika terjadi penurunan tingkat ekstraksi yang menunjukkan SDA itu dianggap tidak langka, maka akan diperlukan pengukuran lainnya ya. Contohnya kita bisa mengukur dari sisi moneternya. Nah, oke, baiklah. Bagaimana sih kira-kira caranya kita mendeteksi adanya kelangkaan dari sumber daya alam tersebut ya? Nah, detecting resource scarcity itu ya, yang adalah langkah pertama ya in assessing the seriousness of scarcity. Adalah langkah pertama dalam menjaga kelangkaan sumber daya alam. Kita harus mendeteksinya. Nah, cara indikator yang kita gunakan adalah foresight ya, comparability dan computability ya. Baiklah, kita coba bahas satu bagaimana cara mendeteksi kelangkaan dari sumber daya alam tersebut. Nah, yang pertama kita lihat dari resource price-nya atau RPS-nya, di mana efisien RPS itu kita maksimalkan dari net benefit seberapa benefit mereka bagi sosial dikurangi dengan market price-nya, harga pasarnya yang tidak efisien. Nah, bisa menggunakan rumus ini. Atau yang kedua kita bisa menggunakan rumus scarcity rent atau SR. Dengan kita lihat bagaimana payment occurring to resource owner when user cost ya dikurang if user didn't matter the word scarcity rent. Jadi resource cost-nya ya dikurangi dengan scarcity rent-nya. Lalu juga dikurangi dengan indikator renewable dari sumber daya alam tersebut. Dan apabila ditemukan ya jumlah scarcity rate-nya itu lebih rendah, maka ketersediaan sumber daya alam tersebut bisa dikatakan akan meningkat. Dan yang ketiga adalah kita bisa mendeteksi dengan menghitung marginal discovery cost atau MDC ya, di mana scarcity rate itu biasanya tidak dihitungkan dalam ini ya kalau menggunakan marginal discovery rate. Nah, lalu MDC ini bisa kita observasi dengan ya marginal scarcity rate ya dikurang dengan unlikely very little information of MDC ya. So, yang terakhir adalah dengan menggunakan marginal extraction-nya atau MEC ya. MEC itu kita bisa simpulkan dalam sebuah persamaan ya, di mana kita simpulkan ada berapa faktor ya, ada labor ya, kapital dan kuantitinya di sini. Nah, dari perhitungan marginal extraction cost itu ya kita expect bahwasanya nanti hasil akhirnya MSC itu apabila dia meningkat ya, itu adalah sebuah sinyal bahwasanya ini sumber daya alam tersebut bisa dikatakan langka atau sudah bisa dikatakan menipis ya. Dan kita bisa mengapproximate extraction cost-nya ya dengan cara menggunakan teori dari Hart-Benner ya. Nah, itu salah satu rumus-rumus yang kita gunakan dalam mendeteksi dari kelangkaan sumber daya alam. Atau juga dengan pengukuran kelangkaan sumber daya alam, ya kita juga bisa ukur dengan berdasarkan harga real, berdasarkan unit cost, atau
pengukuran berdasarkan rantai kelangkaannya. Itu juga bisa kita gunakan. Nah, seperti apa cara menghitungnya? Nah, pertama kalau kita menggunakan pengukuran dengan berdasarkan harga real, biasanya kita lihat dari berapa kuantitas dari sumber daya alam tersebut ya. Semakin barangnya berkuantitas, maka biasanya akan semakin mahal. Nah, tapi dengan pengukuran ini juga memiliki beberapa kelemahan. Biasanya itu gampang distorsi oleh pasar ya, atau gampang diintervensi oleh pemerintah ya dengan memberikan subsidi. Contohnya BBM. Ya. BBM itu sebenarnya kan kuantitasnya sangat tipis ya, maka harganya lebih mahal. Lalu harga pasar tidak mencerminkan biaya oportunitas dari sosial dari kerusakan lingkungan. Oke, itu kelemahan dari pengukuran berdasarkan harga real. Kalau kita mengukur dengan berdasarkan harga unit cost ya, biasanya prinsipnya adalah jika SDA itu mulai langka, maka biaya untuk mengekstraksinya akan menjadi lebih besar. Nah, jadi dengan menggunakan pengukuran ini akan menggunakan yang namanya aspek perubahan teknologi ya. Namun masih memiliki kelemahan dengan menggunakan pengukuran ini. Biasanya dengan pengukuran berdasarkan unit cost ya akan mengalami kesulitan dalam pengukuran modalnya atau kapital ya. Karena dipicu oleh perkembangan teknologi. Jadi tidak akan sulit memisahkan yang mana kapital sama teknologi. Dan aspek substitusi input tidak kadang kurang diperhatikan. Jadi mungkin tidak semua input bisa terhitung dengan berdasarkan unit cost. Dan juga tidak melihat perkembangan teknologi ke depannya. Nah, yang ketiga, kita bisa mengukur ya kelangkaan dari sumber daya tersebut dengan berdasarkan rantai kelangkaannya. Nah, pengukuran berdasarkan scarcity rate ini biasanya dihitung di mana dari rate of return-nya didasarkan scarcity rate itu di mana rate of return-nya yang diperoleh dari aset SDA-nya, sumber daya alam tersebut harus setara dengan biaya oportunitas dari aset yang lainnya. Jadi dengan kata lain, scarcity rate itu bisa kita lihat dari selisih antara harga per unit output dengan biaya ekstraksi marginal atau lebih tepatnya kita sebut menghitung dari net price-nya saja. Nah, apabila net price-nya itu tinggi, biasanya bisa dikatakan bahwasanya sumber daya alam tersebut bisa dikatakan langka. Oke. Nah, jadi berdasarkan cara perhitungan tersebut ya yang di atas ya, maka kita bisa kaitkan dengan teori-teori yang sudah ada ya, teori-teori terkait dengan sumber daya alam. Nah, kita anggap bahwasanya sumber daya alam itu kita bagi dari yang terbatas dan yang tidak terbatas ya. Nah, apabila sumber daya alam tidak terbatas, kita bisa menggunakan teori Ricardian flow scarcity atau Ricardian stock scarcity, di mana nanti dengan menggunakan biaya ekstraksi ya, biaya ekstraksi yang meningkat seiring dengan ekstraksi kumulatifnya, maka sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Apabila sumber daya alam tersebut sudah terbatas, maka kita bisa menggunakan Malthusian stock scarcity atau Malthusian flow scarcity dengan memperhitungkan ya, kalau menggunakan Malthusian stock scarcity kita lihat tidak ada peningkatan sepanjang waktu. Tapi apabila dia meningkat sepanjang waktu, maka kita lihat melalui Malthusian flow scarcity-nya. Dan pada akhirnya akan kita dapatkan biaya ekstraksi dari sumber daya alam tersebut, agar nantinya kedepannya sumber daya alam tersebut masih bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, kita coba lihat apa sih teori dari Malthusian ataupun Ricardian tersebut. Nah, menurut Malthusian scarcity ya, kelangkaan yang terjadi apabila stok itu dianggap tetap atau terbatas, sedangkan biaya ekstraksi per unit pada setiap periode itu tidak bervariasi terhadap laju ekstraksinya pada periode waktu tersebut. Sedangkan apabila menggunakan teori Malthusian flow scarcity, apabila kelangkaan terjadi akibat interaksi antara stok yang terbatas dan biaya ekstraksi per unit yang meningkat seiring dengan laju ekstraksi pada setiap periode tersebut. Dan lalu Ricardian scarcity, apabila menggunakan teori Ricardian flow scarcity ya, di mana kita bisa mengukur tipe kelangkaan yang terjadi apabila stok sumber daya alam dianggap tidak terbatas ya. Jadi kalau
menggunakan teori Malthusian apabila sumber daya alamnya itu terbatas, sedangkan tidak terbatas ketika kita menggunakan teori Ricardian. Nah, menurutnya jika stok sumber daya alam itu dianggap tidak terbatas, namun biaya ekstraksinya tergantung pada laju ekstraksi pada periode T, periode tertentu. Dan juga ekstraksi kumulatifnya bisa kita hitung pada akhir periode ekstraksi dari sumber daya alam tersebut. Sedangkan kita kalau menggunakan Ricardian stock scarcity ya, apabila kelangkaan itu terjadi ketika stok dianggap tidak terbatas berinteraksi dengan biaya ekstraksi yang meningkat seiring dengan peningkatan dari ekstraksi kumulatifnya pada periode akhir. Nah, itu beberapa teori ya yang bisa kita kaitkan dengan kelangkaan dari sumber daya alam tersebut. Nah, baiklah, untuk post-test pada video pembelajaran kali ini, cobalah jelaskan kembali cara mengukur atau menganalisa kelangkaan dari sumber daya alam. Seperti yang sudah saya jelaskan, atau berikan contoh dengan sumber daya alam yang menurut kalian itu sudah langka. Nah, baiklah, sekian dulu video pembelajaran dari saya. Untuk sumber referensi, kalian bisa menggunakan bacaan berikut sebagai untuk menambah ilmu pengetahuan kalian pada mata kuliah sumber daya alam dan lingkungan ini. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim teaching mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bela negara.